Halo teman-teman semua, balik lagi sama Kuldi Project. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar bagaimana caranya untuk memasukkan atau menuliskan data ke Cloud Firestore dengan cara yang paling gampang ya teman-teman, dan paling rapih melalui aplikasi Flutter kita. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, untuk teman-teman yang baru ngikutin ya, sebenarnya ini sudah video keempat ya teman-teman. Di video ketiga itu kita sudah membuat project Flutter ya teman-teman. Ini kalau bisa dilihat, kita sudah membuat project Flutter dan sudah membuat project Firebase. Dan kita sudah berhasil mengambil data yang kita buat secara manual dari Firebase, itu diambil ke Flutter dan ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kedepannya juga kita akan menggunakan project ini ya teman-teman sampai ke seterusnya. Akan menggunakan project ini sampai seterusnya. Dan kalau kalian mau coba-coba, semuanya ada di GitHub ya teman-teman linknya. Kalian bisa clone dan bisa belajar dari sana. Seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Di homepage-nya Firebase ini sebenarnya sudah tertulis ya dokumentasinya teman-teman. Tapi mungkin di sini yang tertulis itu ya basicnya aja. Dan untuk kalian belajar, oh seperti ini ya caranya untuk write. Oh seperti ini ya caranya untuk menuliskan data pada Firebase menggunakan Dart atau Flutter gitu. Nah, sekarang di sini kita mau belajar ya. Selain kita mau menuliskan data, tapi kita mau membuatnya tadi yang aku udah bilang, untuk membuatnya clean dan gampang gitu teman-teman. Emang preparationnya bakalan banyak, tapi tenang aja. Ini bakalan menjadi sesuatu yang memudahkan kalian untuk membangun aplikasi kalian ke depannya seperti itu. Nah, stepnya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada membuat objek atau field dari Firebase kita. Nah, nanti ini aku akan jelaskan ya satu-satu teman-teman. Terus ada database service, terus ada ini kelas ya teman ya. Kita buat kelas database service atau Cloud Firestore service buat aplikasi kita. Kemudian ada function add ya di dalam kelas service ini biar gampang dan memudahkan untuk menambahkan data nanti. Dan yang terakhir itu kita bakalan create UI dan menggunakan add function yang sudah kita buat ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke step 1 dulu ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke step yang pertama teman-teman, aku mau bahas dulu deh sebelumnya. Kayak yang kemarin udah kita bahas ya di Cloud Firestore ya teman-teman. Kalau misalkan sebenarnya Cloud Firestore itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah collection, yang kedua ada documents, dan yang ketiga itu ada fields ya teman-teman. Nah, ini aku gambar seperti ini teman-teman. Ada collection, ada documents, dan ada field. Nah, seperti yang kita buat sekarang ya teman-teman. Kalau nama collection kita sekarang adalah rak buku ya teman-teman. Jadi rak buku itu adalah sebuah collection. Kalian bayangin ada rak buku. Terus di dalam rak buku itu bakalan banyak buku kan teman-teman. Nah, kalian bayangin aja buku-buku yang ada di rak buku itu adalah sebuah dokumen. Ya. Jadi di dalam rak buku ini akan banyak sekali dokumennya. Bukan cuma satu tapi bisa banyak banget dokumen. Sehingga di sini dituliskan ya, dokumen dalam sebuah collection sangat tidak masalah kalau ada banyak teman-teman. Gak usah takut seperti itu. Mau ada 100, mau ada 1000, ya mungkin ada limitnya ya. Aku nggak tahu ya. Di Firebase pasti ada limitnya, bukan limit sih sebenarnya. Rekomendasinya dokumen yang bisa disimpan itu segimana pasti ada. Kalian bisa cari tahu sendiri atau nanti kita cari tahu dan kita share ya ke teman-teman. Nah, di dalam dokumen ini teman-teman nih, di dalam dokumen ini tuh ada field-field yang kemungkinan besar semua dokumen ini memiliki field yang sama seperti itu teman-teman. Gak harus sama. Firebase mengizinkan kalian untuk dokumen 2 misalkan ada field nama tapi dokumen 1 nggak ada field nama, it's okay. Tapi di sini aku rekomendasikan ya sama teman-teman kalau sebisa mungkin semua dokumen ini memiliki semua field yang sama atau property ya kita bilang di sini ya teman-teman kalau dalam codingan. Nah, contohnya seperti ini. Dokumen 1 ini memiliki 4 field. Yang pertama itu the field string, integer, datetime, dan array. String yang mungkin bisa nama, integer mungkin bisa jumlah halaman dalam buku, datetime bisa publish date, dan array itu ya mungkin bisa referensi buku-buku ini dari mana, seperti itu, berupa list. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini seperti ini datanya, dan kalau misalkan dilihat yang reals ya teman-teman ya, kayak tadi ya aku bilang ya, ada rak buku, terus di sini dokumennya itu apa sih sebenarnya dokumen? Rak buku itu juga cuman string ya teman-teman. Kayak kalian namain collection kalian. Dokumen pun demikian ya. Dokumen itu ada dokumen ID ya. Tertulis di sini adalah dokumen ID teman-teman. Dokumen ID ini sebisa mungkin random ya teman-teman. Yang sudah disediakan dari Firebase, dia menyediakan unique identifier. Sebenarnya kita bisa ya menamakan dokumen kita ini menjadi misalkan rak buku 1, rak buku 2. Tapi nggak recommended ya teman-teman, karena itu akan memiliki possibility
kalian sudah menamakan dokumen ID rak buku 1, terus di kemudian hari kalian salah mengoding atau kalian lupa kalau kalian sebenarnya sudah punya rak buku 1 dan kalian bikin lagi rak buku 1. Nah, itu akan terjadi sebuah error dan kemungkinan besar bisa menyebabkan data loss juga ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di dalam dokumen ini, misalkan buku yang pertama ya teman-teman. Buku pertama ID-nya ini, ID itu ID dari buku ini adalah memiliki 4 field yang tadi. Penulisnya namanya Susan, judul bukunya Mastering Firebase, tanggal terbitnya 1 Januari 2024, stok bukunya 10. Nah, terus yang buku kedua nih, teman-teman yang nulis Kuldi, Mastering Clean Architecture, 1 Januari 2023. Jadi seperti ini ya teman-teman. Fieldnya tuh diusahakan sama ya teman-teman, agar memudahkan kita dalam membuat program yang lebih clean dan anti error klub teman-teman. Quick review dari yang tadi aku udah omongin ya teman-teman. Start collection ini namanya rak buku. Dokumen di sini ada dokumen ID yang random ya teman-teman. Dan kemudian di dalam dokumen ini terdapat 4 field yang tadi, judul buku, stok buku, penulis, dan publish date. Oh, ini aku string ya teman-teman ya. Ini kalau kita membuat field di sini teman-teman, ini bisa diganti-ganti ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau number tadi ya, jumlah stok buku. Nah, ini kita bikin 10 ya. Nah, sebisa mungkin ini juga sama ya teman-teman. Kalau memang dia angka, kita tulisnya integer aja. Kita pilih integer ya teman-teman, atau number. Kalau string ya dia string. Kalau misalkan dia date time, kita pilih timestamp gitu. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Balik lagi ya, langkah pertama itu tadi adalah membuat objek atau kelas ya teman-teman untuk field dari Firebase kita tadi, dari Firebase rak buku ini ya teman-teman. Nah, sekarang tuh zamannya udah teknologi ya teman-teman. Kita nggak usah nulis kelas kita dari awal. Ya boleh-boleh aja sih kalau teman-teman mau kayak programmer gitu gitu. Tapi aku saranin ya, di sini ada teknologi ya teman-teman yang udah dibuat sama developer kita di luar sana, namanya QuickType.io teman-teman. Di sini kita bakal langsung bisa dapat kelas atau objek kelas kita berdasarkan field atau properti dari JSON yang kita mau teman-teman. Nah, di sini cara menggunakannya gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal copy paste aja ini, copy paste format JSON kalian ini. View mode kita copy, view mode kita aktifin lagi. Nah, kalian tuh tinggal paste teman-teman ya di sini. Paste string kalian kayak gini ya. Kayak aku udah paste di sini. Nggak peduli ya teman-teman ini isinya apa. Dia cuma mau tahu, oh penulis ini string, oh tanggal terbit ini timestamp, oh stok buku ini integer. Nah, dia nanti si QuickType.io ini langsung membuat kelas Dart dari si objek kita ini. Luar biasa nggak teman-teman? Nah, jadi kita tinggal copy nih teman-teman ya. Ctrl A, copy. Lalu kita ke project kita teman-teman. Nah, di sini juga aku mau bikin ya teman-teman. Kalian nggak usah hirauin yang ada di sini semuanya. Kita fokus sama apa yang kita mau buat pada hari ini aja. Di setiap videonya akan seperti itu. Maka dari itu aku akan membuat di sini folder baru ya teman-teman. Di sini foldernya namanya kita namain write data to Cloud Firestore. Simple. Nah, aku bikin folder seperti ini lalu aku masukin aja ya semuanya ke dalam sini codingan hari ini. Ini bukan clean architecture ya teman-teman. Ini cuma agar memudahkan kita untuk belajar dan nggak terbias ya teman-teman dari semua codingan yang sudah kita buat di video-video sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kita buat aja ya nama kelas kita itu kelas rak buku .dart. Nah, ini kita tinggal paste aja yang tadi, terus sudah jadi teman-teman. Sesimpel itu untuk membuat codingan kelas ya. Untuk sedikit informasi ya teman-teman, sebenarnya ada apa sih di dalam kelas buku ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada properti, 4 properti yang tadi ya teman-teman, yang field kita, penulis, judul buku, tanggal terbit, dan jumlah stok buku. Ini berdasarkan type-nya juga ya teman-teman. Terus di sini ada konstruktornya. Kalau membuat kelas ini harus ngasih 4 ini loh, harus, wajib, nggak boleh nggak, seperti itu. Nah, di sini ada from JSON ya teman-teman. From JSON di sini adalah kalau kita panggil konstruktornya dia seperti ini, kita bisa passing JSON ke dia. Atau kalau di Flutter itu namanya map ya teman-teman. Kita bisa passing map dan dia langsung membuat si instance kelas rak buku ini dengan value yang ada di JSON tadi. Jadi kita nggak perlu manual input. Kalau ada JSON nggak perlu input manual gitu. Ke kelas kita bikin kelas, terus kita
masukin satu-satu value-nya nggak perlu. Jadi kita udah bikin konstruktor seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Kalau kita lagi retrieve ya teman-teman, kita retrieve data dari Cloudflare Store, kan bentuknya JSON. Nah, kita kan maunya pakainya objek ya teman-teman di Flutter, biar lebih enak manggilnya gitu. Misalkan rak buku 1 dot nama penulis gitu. Jadi enak kan teman-teman? Nggak perlu yang pakai kurung-kurung kayak gini terus nama fieldnya penulis terus kita hardcode gitu. Nah, itulah fungsi dari si from JSON ini. Yang kedua ini kita ada fungsi toJSON teman-teman. Ini kan tadi konstruktor ya teman-teman ya. Kalau ini toJSON ini adalah sebuah fungsi dalam si kelas rak buku ini. Nah, misalkan tadi kita udah bikin instansinya, namanya rak buku 1. Nah, ketika rak buku ini satu ini kita udah edit propertinya, terus kita mau tulis di Cloudflare Store. Nah, Cloudflare Store kan nggak bisa nerima objek ya teman-teman, nggak bisa nerima objek yang kita buat dalam Flutter, nggak bisa nerima kelas yang kita buat dalam Flutter. Makanya kita butuh convert dia ke JSON teman-teman. Nah, di sini kita bikinin fungsinya di dalam kelas dia ini, biar dia punya method untuk membuat dirinya sendiri sebagai JSON. Kemudian kita akan passing biar bisa dituliskan di Cloudflare Store menggunakan Firebase Firestore Flutterfire seperti itu teman-teman. Nah, dengan demikian teman-teman kita sudah berhasil menyelesaikan step pertama, yaitu sudah berhasil membuat sebuah kelas yang memenuhi atau mengikuti kriteria field dari data Firebase collection rak buku kita. Nah, yang kedua ini kita teman-teman, ini adalah hal yang sering dilewati ya teman-teman sama beberapa programmer, yaitu membuat sebuah service. Service itu apa sih? Service teman-teman, memberikan sebuah pelayanan. Pelayanan apa yang diberikan? Pelayanan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Firebase akan kelas ini lakukan, seperti itu. Misalkan kita mau write database, ngambil data dari database, mau mengganti database, delete database, semuanya sudah tertuliskan pada service ini. Jadi ntar ada service untuk nge-add, service untuk delete, untuk service mengubah data, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah berupa sebuah kelas juga ya teman-teman, kita bisa bilang sebuah objek. Nah, kita akan buat kelas ini teman-teman sekarang. Nah, kita langsung balik ke Visual Studio Code kita, dan di folder ini ya teman-teman, di folder video ini kita bakalan bikin satu file baru namanya service rak buku, svc rak buku. Ini namanya sebenarnya bebas ya teman-teman, kalian mau namain seperti apa. Ini biar mudah dimengerti seperti ini. Nah, di sini kita bakalan bikin sebuah kelas teman-teman. Kelas untuk service yang akan kita buat. Misalkan kita namainnya srvc dari si rak buku. Nah, di sini kita bakalan implementasi atau menginisiasi semua service seperti get, seperti delete, update, dan segala macam nanti ada di method si service kelas ini teman-teman, seperti itu. Nah, untuk membuat kelas itu yang pertama-tama itu kita membutuhkan konstruktor ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk kita menginisiasi si service rak buku ini sebagai sebuah objek nanti di codingan kita. Tapi sebelum di situ, karena kita akan berkomunikasi dengan Firestore di sini, kita membutuhkan instance Firestore ya teman-teman. Jadi kita bikin aja di sini final Firebase Firestore ya nama kelasnya. Firestore Store. Nah, ini kita import dulu biar otomatis ininya jalan ya teman-teman. Nah, langsung otomatis kayak import. Kita bikinnya di sini ya private ya teman-teman. Instansi ini soalnya nggak akan digunakan di luar dan aku nggak ngebolehin akses dari luar, makanya di sini pakai underscore Firestore. Dia menjadi private variabelnya. Di sini kita bakal menginisiasi dari si kelas Firebase Firestore, Firebase Firestore.instance. Nah, ini udah kayak gini aja teman-teman. Nah, setelah dari situ kita juga akan membutuhkan sebuah collection reference yang akan kita inisiasi nanti di dalam konstruktor si service rak buku. Nah, maka karena kita nanti menginisiasinya, maka kita bisa menggunakan di sini adalah late ya teman-teman. Late dari si final collection reference ya teman-teman, nama kelasnya. Collection reference, terus kita namain aja reference-nya itu si rak buku ref gitu ya. Rak buku ref misalkan, referensi dari si rak buku. Nah, karena kita late, kita nggak perlu menginisiasi apapun di sini sebagai value awal ya teman-teman. Nah, setelah itu kita baru deh membuat konstruktor ya, konstruktor. Nah, konstruktor itu cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah memanggil nama kelas ini sendiri ya teman-teman. Manggil nama kelas ini sendiri. Terus di sini kita memasukkan parameternya, tapi untuk kali ini kita nggak memasukkan parameter apapun ya di dalam kurung ini.
kita langsung implementasi aja di sini. Kita bakalan ketika kelas ini dibuat menjadi sebuah objek atau diinisiasi menjadi sebuah objek, dia akan menjalankan si konstruktor ini, teman-teman. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita mau menginisiasi tadi ya, ini masih late, jadi kita mau menginisiasi si rakbuku.ref ini. Nah, rakbuku.ref ini mau kita inisiasi menjadi si referensi dari si collection rak buku ya, teman-teman ya. Kayak kalau kita lihat di sini kan nama collection kita rak buku ya, teman-teman ya. Nah, kita mau menginisiasi collection reference untuk si rak buku ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa gunakan instance Firestore yang sudah kita inisiasi di sini dot collection. Nah, collection path-nya itu adalah si rak buku ya, teman-teman. Jadi kita di sini tuliskan rak buku sesuai dengan yang tertera di Firestore kita di sini, rak buku. Nah, karena ini hardcode nggak bagus ya, teman-teman. Jadi kita bikin aja di sini dia sebagai constant, teman-teman. Const string reference collection name gitu ya. Collection name-nya adalah rak buku. Di sini kita masukkan collection name-nya, teman-teman. Nah, di sini yang uniknya adalah yang mau aku kasih tahu sama teman-teman, kalau kayak gini aja sebenarnya udah jadi ya collection reference gitu dia. Collection reference-nya sudah terinisiasi. Tapi di sini aku pengen kita juga menggunakan suatu fungsi yang disediakan sama collection ini, yaitu namanya wait converter, teman-teman. Nah, wait converter ini apa sih? Nah, kita bakalan coba belajar ya sama-sama ya, biar kita bisa menggunakan wait converter setiap kali kita membuat service seperti ini agar memudahkan kita nanti untuk bertransaksi. Jadi kita nggak perlu lagi mengubah menjadi JSON atau mengubah menjadi objek. Ketika kita mau menuliskan data, kita harus mengubah dulu jadi JSON. Ketika kita mendapatkan data dari Firebase, kita harus mengubah dia menjadi objek yang kita mau atau menjadi kelas seperti ini gitu. Nah, kita nggak perlu melakukan hal itu, dan hal itu sudah dilakukan di dalam si wait converter ini setiap kita menginisiasi collection reference seperti itu. Nah, sekarang kita implementasi, teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih from Firestore, teman-teman. Berarti ini ketika kita mengambil data dari Firestore, dia akan menjalankan fungsi ini ya. Fungsi mengconvert ini, wait converter. Nah, di sini dia memberikan kita dua parameter ya, teman-teman. Yang pertama itu ada dokumen snapshot. Yang pertama itu ada dokumen snapshot, yang kedua itu ada snapshot option. Dimana pada saat ini kita akan menghiraukan si snapshot option ini, kita cuma menggunakan dokumen snapshot aja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka dalam kurung kayak gini, dan ada dua parameter tadi ya. Kita mau ngambil dokumen snapshotnya, snapshot, dan parameter kedua bisa kita abaikan dengan menggunakan tanda underscore seperti ini, teman-teman. Artinya kita tidak membutuhkan parameter tersebut, atau kita tidak akan mengimplementasikan parameter tersebut. Nah, kasih garis kayak gini untuk mengimplementasikan sebuah fungsi. Jadi di sini harus berupa fungsi, teman-teman. Nah, fungsinya tuh kita mau ngapain di sini? Nah, kita di sini mau mentranslate si JSON ini menjadi objek kelas rak buku, ya nggak, teman-teman? Berarti nanti si collection reference converternya nge-convert kemana? Nge-convert ke kelas yang sudah kita buat. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita masukin di sini kurung apa sih namanya? Kurung segitiga kayak gini, teman-teman. Ini ke dalam wait converter ini. Sehingga di sini kita bisa mengakses kayak seperti ini. CLS rak buku. Di sini kita bakalan nggak kayak gini, teman-teman. CLS rak buku from JSON nih, teman-teman. Buku dot from JSON ya, teman-teman. Nah, apa sih from JSON-nya tuh dari mananya? Nah, dari si snapshot ini, teman-teman. Dia kan minta nih ya, minta map string JSON. Nah, JSON-nya si snapshot ini ya. Di dalam snapshot ini nanti akan ada parameter namanya data. Dan kita memastikan kalau datanya itu tidak akan null, seperti itu, teman-teman. Nah, ini bakalan sudah jadi nih from Firestore-nya. Jadi ketika kita dapat data JSON, kita langsung otomatis mengubahnya menjadi sebuah kelas yang sudah kita definisikan. Seperti itu. Nah, kita harus mengimplementasikan satu fungsi lagi, teman-teman, yaitu to Firestore di sini. To Firestore berarti kita akan mengirimkan data ke Firestore. Firestore itu cuman mengerti JSON, teman-teman. Nah, sedangkan kita mau melemparkan objek secara langsung atau kelas kita dalam bentuk kayak gini ya, dalam bentuk
kelas rak buku gitu. Nah, di sini bakalan kita implementasikan fungsi tersebut untuk mengconvert dari kelas rak buku ini ke JSON, teman-teman. Nah, di sini lihat nih, kita si Firestore ini bakal ngasih kita si kelas rak buku sama set option. Sama di sini set option juga kita abaikan dulu aja. Kita cuman membutuhkan si variable si rak buku ini. Nah, jadi kita di sini buka kurung kita. Di sini tulisin aja rak buku ya, teman-teman. Kita namain rak buku. Terus yang set optionnya kita tidak perlu. Jadi kita abaikan dulu sekarang. Nah, di sini kalau tadi kita pakai from JSON, kalau di sini berarti kita pakai to JSON ya, teman-teman. Berarti rak buku dot to JSON. Nah, seperti itu. Terus kita apa nih? Oh, kurang titik 2. Nah, dengan seperti ini kita sudah berhasil menginisiasi create database service kita ya. Kelas database service kita sudah selesai diinisiasi dan ya, teman-teman, kita sudah berhasil melakukan step yang kedua seperti itu. Kita sekarang lanjut ke step yang ketiga, teman-teman, yaitu create add function. Nah, di sini teman-teman kita bakalan nge-create semua service yang bakalan kita buat seperti delete, get, update dan lain-lain bakalan kita taruh di sini semua. Services kita namain ya. Services yang pertama itu adalah add data. Nah, kita bakal implementasikan add data. Nah, di sini kita akan menuliskan add data kita ya, teman-teman. Nah, kita bisa buat fungsi di sini. Kita nggak akan nge-return apa-apa ya, karena kita akan menuliskan data, bukan mengambil sebuah data. Jadi kita di sini add buku ya, teman-teman. Kan rak buku, kita mau naruh buku. Jadi add buku. Nah, add buku ini akan membutuhkan parameter si kelas rak buku ya, teman-teman. Rak buku, rak buku. Rak buku. Aduh, namanya sebenarnya salah ya, teman-teman. Aku namainnya kelas rak buku. Kita ganti dulu aja, Pak. Kelas rak buku ini kita ganti ya, teman-teman. Jadi kelas buku ya, teman-teman. Karena rak buku nama collectionnya ya. Di sini juga kita ganti ya. Kelas rak buku JSON kita ganti ini ya. Jadi buku. Sini juga kita ganti. Aku pencet F2 ya, teman-teman, buat mengganti semuanya. Buku, kelas buku. Nah, aman. Nah, mantap nih, teman-teman, kayak gini. Nah, sudah selesai. Ini masih ada problem kayak satu. Function body. Function body-nya belum diimplementasi. Oke. Nah, kelas buku ya, teman-teman. Nah, kelas buku ini kita bakalan ngapain kalau udah dapat buku dari si pengguna atau kita pengguna atau buku ya. Maksudnya di kodenya gitu lah. Kalau kita gunain, kita bakalan nge-passing sebuah kelas buku. Nah, kita bakal ngapain itu? Nah, kita bakalan pakai nih si rak buku ref ini. Rak buku ref dot add, teman-teman. Nah, di sini kan dibutuhkan sebuah JSON harusnya kan, tapi karena kita udah implementasikan si with converter ini, jadi kita cukup passing bukunya ke dalam sini, teman-teman, dan selesai. Seperti itu. Nah, bisa dipahami kalau di sini tuh kan dia future ya, teman-teman. Jadi di sini bisa di await aja kalau mau di await. Di sini kita kasih asynchronous. Di sini kita kasih future. Tapi kalau nggak mau ditunggu pun nggak apa-apa ya, teman-teman. Karena di sini nanti karena kita ngasih future-nya di add buku, jadi pas kita manggil add buku di codingan kita, ya tergantung kita mau await dia atau enggak gitu. Seperti itu sih, teman-teman. Nah, oke. Sekarang sudah selesai deh step ketiganya. Nah, lanjut ke step keempat atau step yang terakhir, create UI, dan kita cobain fungsinya. Beneran nggak kita bisa nge-write data kita ke database Firestore? Seperti itu, teman-teman. Nah, karena kita bakal ngoding UI ya, teman-teman, ini aku udah jalanin. Ini sekarang aplikasi kita seperti ini ya, teman-teman. Di sini nanti bakalan aku buat semua videonya bakalan menjadi suatu page ya, teman-teman. Ini kayak yang video ketiga kemarin nih, Our Hello World. Kalau kita masuk nih kayak gini ya, teman-teman. Masih ingat nggak? Kayak kita cobain Cloud Firestore, kita berhasil ngambil data apa enggak? Kan di sini kita punya datanya ya, teman-teman ya. Kita di sini punya datanya seperti ini. Kuldi nih, dia tampilin Kuldi. Nah, biar lebih asik kayak kita tambahin dikit dulu di sini ya judul bukunya ya, teman-teman. Ini kita balik lagi. Jadi kalian kalau nggak nonton video yang ketiga, tonton dulu video yang ketiga. Aku taruh di sini semuanya, teman-teman ya. Taruh di others. Jadi ini yang kalau di luar materi kita taruh di sini ya, teman-teman. Di others. Nah, di sini udah kebuka nih hello page ini. Kita kan tadi cuma ngambil nama penulis ya. Kita ambil juga aja nama bukunya ya, teman-teman. Note di sini kita nggak mengimplementasikan kelas ya, teman-teman. Di video ketiga itu bener-bener pakai string biasa, nggak pakai kelasnya. Jadi kita ngambilnya juga kayak gini, doc penulis.
Tapi sebenarnya nanti kalau misalkan udah pakai kelas, kita tinggal misalkan buku 1 dot penulis kayak gitu. Jadi lebih enak ngambil datanya. Gitu. Nah, ini tapi karena kita belum implementasi di sini, kita tambahin manual aja ya teman-teman. Kayak gini, tambahin stringnya, terus kita mau minta juga si judul buku ya tadi ya teman-teman. Judul buku nggak sih? Judul buku. Oke, judul buku. Judul buku. Seperti itu ya. Ini kalau kita refresh, kita buka lagi aplikasi kita. Terus kita ngambil dari Cloud Firestore. Nah, Kuldi mastering Firebase. Nice. Nah, kita sekarang mau coba implementasi add datanya teman-teman. Nah, untuk add datanya kita bakalan bikin button baru ya di sini ya teman-teman. Di sini bakal kita bikin button baru. Jadi kita copy aja ya button dari Hello World ini, bakalan kita implementasiin di sini. Nah, ini adalah aplikasi home kita ya teman-teman. Tadi Hello World-nya di sini. Nanti kita bakalan bikin button di sini dan kayak semua collection Firebase di video-video ini bakalan diimplementasiin di sini sebagai sebuah page-page baru. Tapi untuk sekarang dan kedepannya setiap kali fitur baru kita bakalan pakai lapak kosong di sini ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat kan strukturnya di sini ada title bar, ada expanded ya. Ini expanded yang kosong ini, size box masih kosong, dan di sini ada miscellaneous list atau list yang tidak berhubungan sama Firebase seperti itu. Nah, kita bakalan ganti si size box ini sama page baru yang mau kita implementasi nantinya. Nah, kita langsung buat aja ya teman-teman di folder yang tadi khusus video ini. Di sini write data to Cloud Firestore simple ya teman-teman. Nah, ini kita add di sini, namain aja page add buku gitu ya, .dart. Nah, di sini kita implementasiin STL teman-teman untuk mengeluarkan fungsi ini auto type dari stateless atau stateful. Nah, kita mau pakai stateful aja. Dan di sini aku nggak bakalan pakai provider, getX, block, report dan segala macamnya. Kita fokus ke Firebase-nya aja. Tapi nanti ketika aku upload ke GitHub dan kalian download atau kalian clone, aku udah implementasi pakai get ya teman-teman biar lebih rapi. Tapi untuk sekarang kita pakai state bawaan si Flutter aja, nggak usah pakai state manajemen apapun. Nah, setelah dari sini kita ganti ya namanya my widget ini jadi page add buku ya teman-teman. Nah, mantap seperti ini. Dan kita bakalan masukin ganti si size box tadi sama si page add buku. Kita kontrol titik untuk bisa ngeluarin quick fix sini. Kita quick fix dan kita save teman-teman. Oh iya, karena kita membuat Dart file baru, kita nggak bisa hot reload ya. Jadi kita harus restart ini, Ctrl Shift F5. Nah, di sini bakal udah ada placeholdernya sekarang teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita bakalan masukin button nih teman-teman. Masukin button untuk nge-submit, untuk nge-call si add data yang tadi sudah kita definisikan fungsinya di data service kita. Pertama kita akan add button dulu. Oke, kita delete aja ini ya, placeholder ini kita delete. Sekarang kita ganti sama kolom ya teman-teman. Karena kita mau bikin di sini, mau bikin button di sini, terus kita mau bikin di sini text input ya buat memasukkan nama penulis, untuk memasukkan judul buku dan untuk menuliskan memasukkan jumlah halaman ya teman-teman. Nah, jadi kita bikin kolom yang di sini nanti isinya children. Nah, di sini isinya nanti bakal ada nama penulis. Masukin nama penulis, terus ada nama buku, terus di sini ada jumlah halaman, di mana jumlah halaman ini adalah inputnya number only ya teman-teman. Nah, terus di sini ada button submit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bikin button submitnya dulu ya teman-teman. Elevated button. Kita pakai elevated button aja. Elevated button aja. Di sini on press-nya kita implementasikan nanti. Terus kita di sini child-nya kita tulisin aja add data atau tambah data ya biar pakai bahasa Indonesia. Ini karena semuanya adalah widget, jadi kita harus pakai widget juga di sini. Text widget. Stay with me ya teman-teman, ini bakalan panjang sih sebenarnya videonya, tapi ya aku tahu teman-teman bakalan semangat. Nah, di sini tambah data ya sudah ada.
Sekarang kita bakalan nambahin nama penulis. Kita bakalan pakai text field aja itu. Text field. Di sini kita bakalan implementasiin namanya decoration. Kalau text field aja kan kayak gini ya teman-teman. Kayak komanya kurang. Text field aja kan cuman kayak gini doang. Nah, ini kita tambahin decoration ya teman-teman. Decoration buat nambahin apanya? Buat nambahin labelnya. Ini tuh harus ngisi apa di sini kan kita nggak tahu gitu. Input decoration, di sini kita bisa ngasih label teman-teman. Dan everything is widget. Jadi kita harus masukin di sini. Masukkan nama penulis. Seperti itu. Nah, ini kita gitu ya teman-teman. Sekarang ini masukkan nama penulis di sini. Sudah ada. Cuman karena ini terlalu mepet ya teman-teman ke sana, kita bikin padding aja di sini ya. Kolom ini kita padding. With padding di sini add insets kita masukin aja 16 biar lebih boom gitu. Nah, mantap. Cakep. Nah, tapi di sini juga masih harus ada padding ya teman-teman. Nah, nanti kita kan bakal ngegroup ini ya. Ada penulis, ada nama buku, ada jumlah halaman. Jadi kita bikin juga aja di sini kolom. Kita masukin aja di wrap dia sama kolom lagi. Di sini kita bisa kasih padding lagi khusus buat si atau nggak usah ya teman-teman, nggak usah kayak gini. Kita di sini implementasi ini aja, main axis alignment, space between. Nah, ini kan tambah datanya udah di bawah nih sekarang. Tapi tetap ding teman-teman, kita harus tambahin di sini kolom. Nanti kenapa kita harus tambahin wrap dia sama kolom, aku kasih tau kenapa. Kalau kita cuma nambahin kayak gini doang, nama buku, dia bakalan jadi di tengah-tengah nih dia. Nah, kan di tengah-tengah gini. Jadi kita grup dia pakai kolom, teman-teman. Kita wrap with kolom. Kita masukin si nama buku ini ke dalam. Cus. Kesini ya, teman-teman. Nama buku, nama penulisnya kita ubah jadi di sini. Oke, kita save. Nah, kan cakep nih. Jadi dia sudah terpisah ya sama tambah data dan untuk input kita. Di sini masukkan nama buku. Dan yang terakhir itu yang harus kita implementasi adalah ini, jumlah halaman. Kita implementasi dengan text field yang sama, teman-teman. Cuman di sini bedanya adalah kita harus cuman boleh memasukkan dia apa sih namanya teman-teman? Kita harus bisa masukin dia cuman number doang. Kita nggak boleh pakai yang lain seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakalan masukin restriction ya, teman-teman. Kalau kita cuman mau ngambil number doang gitu. Nah, maka dari itu kita butuh input formatter di sini, teman-teman. Input formatter. Nah, di sini bisa kita isi pakai filtering text input formatter digits only. Nah, ini dimarahin karena kita kasih constant di sini ya. Dia nggak bisa kalau pakai constants. Nah, oke. Sekarang di sini kalau kita lihat ya sekarang ya, kita nggak bisa masukin string, teman-teman tuh. Ya, kita cuma bisa masukin angka seperti itu. Nah, ini udah bagus ya. Ini kita bikin compact lagi teman-teman, kayak agak terlalu luas di sini. Jadi kita padding aja di sini lagi, teman-teman. Kita rapid padding. Terus kita kasih 20 ya, teman-teman, biar lebih enak. Ini kita always on top dulu biar nggak hilang-hilang. Nah, sekarang kita kalau klik tambah data nih, teman-teman, nggak berubah kan, teman-teman? Kayak masih datanya masih sama meskipun kita input di sini begini. Karena kita belum implementasi apapun ya, jadi datanya bakalan masih cold doang gitu, cuma masih cold doang. Nah, maka dari itu kita perlu menambahkan implementasi di onPress ini untuk menambahkan data dengan mengambil semua data dari text field ini, kita masukkan ke dalam sebuah objek kelas buku, dan nantinya objek ini akan kita lemparkan menggunakan service rak buku, yaitu metode add buku di sini. Dan ini akan menuliskannya ke Firebase nanti. Bagaimana mengimplementasikannya? Mari kita implementasikan bareng-bareng, teman-teman. Yang pertama itu kita buat dulu text editing controller buat kita bisa ngambil teks yang ada di sini. Jadi kita ambil ya, teman-teman, di sini. Kita bakalan ambil di sini. Bukan ambil ya, kita implementasikan di sini text controller. Nah, di sini kita bikin text editing controller. Final aja, teman-teman. Final text editing controller, namanya text editing controller untuk penulis. Yang pertama, implementasikan text
editing, kita inisiasi. Oke, kita copy ya, karena kita ada 3 tadi, ada penulis, nama buku, dan masih nama buku namanya. Kita ganti dulu. Nah, jumlah halaman. Halaman. Oke. Kita refresh, ya. Kita save. Oh ini ya, karena error, jadi nggak bisa hot reload. Tag judul buku. Lalu di sini ada jumlah halaman. Oke, kalau kita save ya teman-teman, ini udah berubah ya jadi jumlah halaman. Dan kita implementasikan lah nih, constantnya kita hilangin. Kalau nanti kita dimarahin lagi. Kalau pakai controller itu teman-teman, dia akan berubah-berubah kan value-nya. Jadi nggak boleh pakai constant gitu. Controller ini bahaya banget kalau tipe gitu. Teks penulis. Oke, terus kita implementasikan. Ini kita bakal implementasikan juga ke sini. Tag judul buku ya. Kita bakal dimarahin tuh teman-teman. Invalid constant value. Nggak boleh kamu. Berubah-berubah kamu, nggak boleh constant gitu katanya. Di sini juga ya teman-teman. Tag penulis jumlah halaman. Nah, kita sudah ada nih semua nih. Sekarang kita sudah bisa ngambil semua teks dari ketiga text field ini. Nah, maka dari itu kita sekarang tujuannya adalah setelah kita ambil tadi apa? Masukin ke dalam kelasnya teman-teman kan. Nah, di sini kita bikin lah objek kelas buku kita. Kita bikin buku di sini. Di mana buku ini kita implementasikan dulu ini. Control titik buat import. Terus ini kita masukin kelas buku. Di sini bakalan di require semuanya teman-teman. Harus masukin penulis, judul buku, tanggal terbit, sama jumlah stok buku. Nah, kita masukin satu-satu ya teman-teman. Penulis berarti kan tinggal text editing controller penulis dot text. Nah, teks yang ini ya teman-teman, dari sini kita ambil. Yang ini berarti kan tinggal text editing controller judul buku dot text gitu. Tanggal terbit kita bikin date time now aja ya teman-teman. Atau artinya adalah tanggal terbitnya bakalan menjadi hari di mana kita tambah data di sini, seperti itu. Nah, untuk yang jumlah stok buku ini agak sedikit berbeda, karena di sini pasti dia marah nih teman-teman sama kita kalau kita ngasih teks gini. Kenapa? Karena si cas buku ini jumlah stok buku tuh integer bukan string. Kamu ngasih string seperti itu. Nah, tapi karena kita sudah restrict tadi di sini, kita nggak bisa masukin string. Jadi kita bisa pede ya teman-teman, kita ubah aja dia. Ya, kita ubah dia loh. Kita parsing, kita parse ke integer, dari string ke integer. Nah, kita pede nih, nggak akan error karena di sini kita udah nggak bisa masukin string, cuma bisa masukin teks berupa number doang di sini. Nah, udah nih bang, udah kita install nih, udah kita inisiasi nih bukunya, kita udah punya buku. Sekarang buku ini mau kita masukin ke Firestore. Gimana caranya? Kita butuh database service teman-teman. Nah, di sini kita implementasikan lah nih si service rak buku ini. Service. Di sini kita implementasikan srvc rak buku, srvc rak buku aja kita namainnya sama srvc. Kita inisiasi srvc rak buku seperti itu. Setelah kita inisiasi, kita bisa menggunakan objeknya ini di bawah sini tentunya teman-teman. Kita gunakan dia di sini. Terus kita panggil methodnya, yaitu add buku. Kita tinggal kasih buku dan ini sudah selesai. Seperti itu. Nah, kita sekarang coba ya teman-teman. Datanya di sini kan cuman ada satu ya, cuman ada Kuldi. Di sini di Hello World juga kalau kita lihat cuman ada Kuldi mastering Firebase. Nah, kalau kita tulis sekarang di sini namanya Shusan misalkan. Nah, bukunya Shusan mastering Firebase more than Mas Kuldi. Asik. Biar lebih pintar kalian teman-teman dari Mas Kuldi ya. Kita tuh kalau belajar tuh harus lebih pintar dari guru kita ya nggak teman-teman. Nah, terus di sini masukkan jumlah halaman 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kita 1, 2, 3 kalau kita tambahin nih sekarang
Nah, nambah data baru kan teman-teman di sini. Cakep. Nah, kalau kita lihat juga nih di Hello World di sini, ini juga udah ada bertambah nih. Susan mastering Firebase more than Musculi. Berarti kita sudah berhasil ya teman-teman untuk masukin data untuk write ya, untuk add data, untuk menambahkan data ke Cloud Firestore dengan menggunakan kelas sesuai dengan fieldnya sih, sesuai dengan field yang kita sudah buat di Firestore. Kemudian kita pakai service kelas untuk berkomunikasi dengan Firestore kita, di mana di sini kita baru mengimplementasikan add data. Kedepannya kita bakal mengimplementasikan semuanya, kita belajar satu-satu. Dan di page ini kita sudah belajar gimana caranya untuk memasukkan data dan mengirimkan datanya tersebut, seperti itu. Videonya memang agak panjang dan lumayan ribet ya teman-teman. Kalian coba pelan-pelan aja lihat, dan semoga ini bisa membantu teman-teman ya, meskipun panjang. Semoga bisa bermanfaat. Hope you guys learn something. Mite kurete arigatou gozaimashita. See you in the next video.